warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bu, ini aja Bu ya. Saya nggak kuat asap. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Ya Bu. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu makunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Al-Itqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang dikaruniakannya kepada kita sekalian. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, kepada pemimpin besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam. Insya Allah suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqomah, masih konsisten berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Judul kita hari ini adalah kesombongan Amerika. Kalau orang Arab, kesombongan Amrikia. Kalau anak-anak medsos, kesombongan Mamarika. Banyak kok. Ya Bu. Kita lihat ayatnya dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkat darul akhirati naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu, artinya kebahagiaan di negeri akhirat itu, bahasa lainnya surga di negeri akhirat itu, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi ini.
wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik, happy ending hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas 83. Al-Qasas 83. Sombong adalah membanggakan diri sendiri, menganggap dirinya yang lebih dari yang lain, membuat dirinya terasa lebih berharga dan bermartabat sehingga dapat menjelekkan orang lain dengan seenaknya. Ayat selanjutnya, wala tusair haddaka linasi, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena somsom. Ya, nggak boleh kita memalingkan muka atau membuang muka karena bisa diambil sama tukang pemulung. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman ayat 18. Hadis Haritsah bin Wahab Al-Khuzai berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kamu aku beritahukan tentang penduduk neraka? Qalu bala. Orang-orang para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, qala kullu utulin jawazi mustakbirin. Penduduk neraka itu adalah mereka orang-orang yang keras, lagi kasar, tamak kan bahasa Arab, tamak, hurufnya kan to sama mim ya, artinya tuh dua-duanya bolong, Bu. To itu tengahnya bolong, mim juga kan bolong, artinya keluar masuk tuh nggak ada kenyangnya, Bu. Kalau kata orang Jawa, kayak ember bolong, dikasih air apa aja kan nggak bisa ini, nggak bisa nampung. Yaitu hurufnya toma, to sama mim itu. Toma, serakah, ya, rakus, mustakbiri, dan kamu itu adalah orang-orang yang takabur alias sombong. Segala laut dikapling-kaplingin sekarang enggak? Orang serakah itu. Tanah dikapling-kaplingin udah. Sekarang laut itu panjangnya setengah tol Jagorawi yang udah dikaplingin itu. 30 km kan setengah Jagorawi. Bayangin itu. Pakai bambu. Ya kan? Masya Allah. Dikapling-kaplingin. Ini sekilo punya Pak Zul. Sekilo lagi punya Pak Slamet. Sekilo lagi punya Ustazah Sarifah. Sampai 30 kilo itu Pak. Kabarnya. Kok bisa begitu ya? Nanti mereka punya teknologi Pak. Dibikin sedimen jadi daratan itu. Begitu katanya. Saya juga tadi dari mana ya kok
Nah, dibikin sedimen sama dia. Tahu diapain? Nah, nanti muncul tuh daratan baru. Gitu begitu. Ya. Alhamdulillah ya, TNI AL ya dengan dengan semangat dia bongkarin dan itu nancepin tuh ratusan miliar tuh duitnya itu ya, orang-orang rakus ya, hati-hati. Korupsi di Indonesia itu bukan karena lapar, Bu, karena rakus ya. Mahatma Gandhi itu bilang bumi ini mempanen 10 kali penduduk sekarang ini, itu kuat bumi itu. Sekarang kan penduduknya 7,5 miliar. Kali 10 berarti 75 miliar orang. Itu dimpanen sama bumi sanggup. Tapi bumi tidak sanggup mengempanin satu saja orang serakah. Nggak mampu. Nah, itu ketahuan. Ya tahulah. Nah, Ibu dulu ya, zamannya kita ngaji tahun 85-an, ya kan? Saya itu ditangkap 2 kali loh, Bu. Iya, kok orang tahu? Kita ada bikin pengajian. Ya kok tahu gitu. Sampai kita diinterogasi. Dia bilang begini, kayak niru suara Allah. Kamu tahu nggak? Setiap daun kering yang jatuh di wilayah saya tahu. Kata dia. Ya kan? Artinya kan tahu, Bu. Sok-sokan dia. Orang udah mati kali orang itu. Ya kan? Apalagi laut ditancep-tancepin begitu, Pak. Kan mesti ada izin. Kalau ada izin, mesti ada yang memberi izin. Wah, ini pada kalau kata orang Pak Zul bertolak-tolak dia. Sini. Ya. Kalau dapat piti, amiang ini. Ya kan, Pak? Kalau dapat piti, amiang. Tapi kalau giliran bermasalah begini, bertolak-tolak dia. Baik. Jangan dulu dong dibongkar. Katanya ini kan barang bukti. Lah barang bukti mana lagi? Udah ada di video. Udah ada di YouTube. Udah ada di Google. Udah ada di seluruh dunia. Barang bukti lagi katanya. Ya. Saya juga dulu ya. Jadi gitu. Nah, waktu itu zaman Ustadz Tony Ardi, Pak. Ingat kan? Bapak-bapak, perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, pernah dengar Ustadz Tony Ardi ya? Pernah ya? Kemarin 28 Desember 2024 meninggal dunia. Tolong ibu-ibu dan bapak-bapak tundukkan wajah kita ke bawah, kita doakan beliau. Beliau itu pejuang, Bu. Kita bisa begini nih juga karena beliau juga nih dakwahnya. Hari Bu, Allahumma firlahu. Fasal wafihi wabilhu wa jawzan wa ahlan kadalhul jannah wafihi fitnatal qadar. Terima kasih ibu-ibu. Semoga doa ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikhlas diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz Tony Ardi diterima iman dan Islamnya, diterima perjuangan jihadnya, dakwahnya, dan seluruh amal-amal solehnya, dan dimaafkan kesalahan-kesalahan. Rasulullah bersabda kembali, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga. Ini hadisnya sangat terkenal. Seseorang yang di dalam kalbunya itu, hatinya masih bersemayam kesombongan,
masih ketinggalan kesombongan, walaupun sebesar biji zarah. Kalau di bahasa kita besar biji sawi. Ada juga yang mengatakan zarah itu anak semut yang paling kecil. Ya. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayakunna saubuhu hasana wa na'luhu hasana. Datanglah seorang laki-laki dari sahabat Nabi yang berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kepada saya nih yang suka pakai baju bagus? Saya suka pakai sepatu bagus, sendal bagus. Suka loh saya ya Rasulullah. Apa ini sombong ya Rasulullah?" Kan gitu ya. Saya suka pakai bajunya kayak Ida Royani. Ya kan? Saya lihat wawancaranya dia, Ida Royani itu beli kancing ke Perancis loh, Bu. Buat bajunya doang, ya kan? Bingung juga kita. Kalau kita kan Perancis itu kan perapatan Ciamis. Ya, bingung juga. Jadi perlu juga kita mengembalikan kenangan kita terhadap orang-orang yang pakai jilbab. Dulu orang-orang yang pakai jilbab pertama itu tahun 1981 adalah Insinyur Tina, orang ITB. Ya, perancang model pertama jilbab Ane Rufaidah, anak Bandung juga. Sekarang udah meninggal, itu Ustazah Ane Rufaidah. Terus yang sekolahannya dulu dikepung sama tentara gara-gara jilbab, itu namanya Ratu Ainun, aduh astagfirullah, ada dulu namanya lupa saya tuh, Ratu Ainun apa gitu. Sekolahan dikepung gara-gara dia pakai jilbab. Emang jilbab bisa meledak begitu? Kan itu zaman dulu tuh. Makanya kan kita lihat ini zaman ibu-ibu muda, itu orang-orang pakai jilbab itu sekolahnya kan di jendela, ada bangku di situ. Tapi besok akhir tahun dia yang pada juara itu. Masya Allah, ya kan? Sekarang ibu-ibu pakai jilbab gampang. Tetapi jilbab kita ini sekarang dirusak oleh para artis, Bu ya. Dia pakai jilbabnya seenaknya dia gitu. Tidak ada ilmu jilbab ini ya. Jilbab sekarang. Iya, waduh, ya kan? Bukan main ketat gitu kan? Orang pakai jilbab, tapi pakai bajunya kayak lepet. Iya. Jadi saya bilang, ini bukan apa namanya, bukan memakai jilbab, bukan. Ini membalut. Jadi badan kita dibalut, kan kelihatan semuanya itu. Baik ibu-ibu. Kata Nabi terhadap keluhan orang tadi, qala innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu maha indah, wa yuhibbul jamal, dan dia suka kepada yang indah-indah. Jadi pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, sendal bagus, bukan sombong, kata Nabi. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak yang hak dan meremehkan orang lain. Nah, hati-hati nih. Yang hak itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Misalnya sholat, kan datangnya dari Allah coba. Aqimi sholat. Benar, datang dari Allah. Orang yang nggak sholat, dia sombong. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Orang yang nggak puasa itu sombong. La yadkhulul jannah. Puasanya 40 hari lagi, Bu. Jaga kesehatan, jangan sampai disakit-sakitin badannya, Bu ya. Kalau pakai motor, jalannya pelan-pelan aja ya. Jangan sampai jalannya 100. Ibu-ibu tuh jalan 100, sen ke kanan, belokkan ke kiri. Wah kan repot, ya kan? Repot. Ya, kalau udah ketemu emak repot. Ngalah mendingan.
Yang kita ngalah aja dah. Menang juga nggak ada monten. Kalah juga nggak apa-apa. Iya, asal kuat dibully sekarang. Baik. Jadi itu termasuk jilbab itu kan datangnya dari Allah. Ya kan? Datangnya dari Allah. Ayatnya ada 2, An-Nur 31, satu lagi Al-Azab 59. Ya Allah, ya Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina. Terus terlihat aja di Quran, ya. Kita disuruh pakai jilbab. Orang yang nggak pakai jilbab itu sombong. La ilaha illallah jannah, gak bakalan masuk surga. Walaupun hajinya 7 kali, walaupun umrohnya 100 kali, nggak pakai jilbab, neraka, ya. Mudah-mudahan nih kita bisa memberikan pengajaran, nasihat, tausiah pada putri-putri kita, mantu-mantu kita yang perempuan dan lain-lain. Bahaya nih, kamu nggak ketemu ayah dan ibu lagi nanti, karena kita lain tempatnya nanti di akhirat. Nafsi-nafsi, wagomtunas, menyepelekan orang, ya. Menyepelekan orang itu banyak loh, Pak. Mengundang ustadz aja kan harus yang titelnya ada berbaris tuh, Bu. Doktor, insinyur, haji, SH, MH, MCK terakhir. Kalau nggak ada gitu-gituannya, itu artinya menyepelekan orang. Tony Hardy itu aslinya fakultas kedokteran loh. Aslinya bikin gara-gara dia pindah ke sospol. Di sospol dia maunya jadi mahasiswa abadi supaya bisa mondar-mandir. Kan dia ketua HMI Jakarta tuh. Bisa mondar-mandir kampus. Ramah-ramah, training-training zaman dulu tuh. Itu enak waktu itu, Bu. Kita training di atas puncak itu, Intel udah berbaris, ada yang jadi tukang mie tek-tek, ada yang jadi tukang cima, dulu ya. Masya Allah. Ya. Baik. Beberapa bangsa yang dihancurkan Allah karena sombong. Kaum Ad. Dia sombong karena merasa paling kuat. Ya. Kaum Ad. Kita lihat dia, ini tengkoraknya kaum Ad. Yang gede-gede orangnya. Kata dokter apa nih orang Al-Azhar, orang Ad itu tingginya 600 meter, Bu. Ya Allah. Itu kalau tuh orang pada hidup, lah kita dipites. Waduh. Nah ini, Bu, ya. Ini kan tengkoraknya ini. Itu arkeolognya itu kan orang barat itu. Orang barat tingginya kan, ya itu. Iya, paling tidak. Ini segini, Bu. Jadi ini salah satu tengkorak yang ditemukan, ya kan? Iya, palanya bagaimana itu, ya kan? Ya. Luar biasa kan? Nah seperti ini. Ini katanya ini nih tengkoraknya kaum Ad yang masih remaja, Bu, masih bocah, masih ABG, masih sekolah kelas 1 SMA ini. Iya. Oh iya, boleh, Bu. Mau dipotret nih, taruh di profile. Iya. Tunggu ngapa? Iya, Bu, ya. Baik, saya terusin. Nah ini ayatnya, Bu. Wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haq wa qalu man asaddu minna quwata. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Tantangin tuh orang, Pak. Apa yang paling besar? Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa asyaddu minhum quwwat. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya
daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadu. Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami Allah. Suratnya itu Fussilat ayat 15. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayami nahisa. Maka kami tiupkan angin yang amat bergemuruh kepada mereka beberapa hari yang sial. Jadi dia cuma dikasih angin, di ayat yang lain itu 7 hari 8 malam. Angin aja. Kayak sekarang di Amerika itu. Ya kan? Itu dulu tornado angin, sekarang tornadonya api. Ya kan? Maka jangan songong, ya kan? Kami hendak merasakan kepada mereka siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Wala adzabul akhirah ahza wa hum la yunsarun. Sesungguhnya siksaan di akhirat itu lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Pejabat-pejabat kita kan juga banyak yang sok kuat. Ya, ntar aja lihat bintang-bintang di sininya ada bintang-bintang lihat. Kan bintang-bintang di sini kalau diambil sama cucunya buat mobil-mobilan. Kayaknya neneknya nyopotin tuh baju pangkat ini bintang-bintang. Mau dicuci kan copot. Ketemu sama cucunya. Nyeng. Nggak ada harganya. Dulu ada Jenderal Abdurrahman bintang 1 dari Irak waktu zaman Saddam Hussein. Seluruh jenderal-jenderal lagi pada mabok-mabokan. Dia enggak sendirian. Datang tuh Jenderal bintang 3. Saya atasan kamu. Ya, lihat nih bintang saya nih, ada berapa nih? 3. Kamu harus tunduk sama saya. Nih whisky, nih brandy, minum. Jenderal diajak keluar sama itu. Baik Kak, saya mau minumnya nggak mau di sini, di luar. Diajak keluar, suruh melihat langit. Ada berapa itu bintang? Ada berapa itu bintang? Nggak kehitung. Ente baru punya bintang 3 udah sombong. Tuh yang punya bermiliar-miliar bintang. Tenang-tenang aja, nggak nyuruh-nyuruh saya minum brandy. Itu jenderalnya malu. Harusnya ustadz-ustadz tuh kalau deket jenderal begitu, ya kan? Jangan jilat, ya, jangan bilang, lalat yang berkumpul di kotoran itu lebih bagus daripada ulama yang ngemis di depan kekuasaan. Sekarang dia mungkin jauh, ya kan? Kalau dekat borawet. Sekarang dia. Hati-hati ini dengan mulut kita ini. Karena mulut kita ini 1, kuping kita 2. Kuping ustadz, kuping ustadz itu lebih dekat daripada kuping ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Harusnya lebih. Yang kedua itu kaum Samud. Sombong karena teknologinya. Ini Bu ya, kita lihat gunung-gunung batu itu dia pahat dengan teknologi lewat itu jadi hotel, jadi gedung pertemuan, di dalamnya ada kolam renang, ada tempat orang karaoke, ya karaoke zaman dulu karaoke, ya kan? Iya, zaman kayak gitu. Kalau hari ini orang bangun rumah itu dari fondasi, Pak Zul, ya kan? Taruh batu, kali, semen, pasir, ya kan? Besi-besi, baru tumpuk lantai 1,
lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Pondasinya di bawah, dia bukan. Gunung batu dipahat. Itu orangnya kan beda tipis sama orang Ad juga. Nabinya kan Nabi Soleh. Kalau kaum Ad itu Nabi Hud. Nah, ini dia lagi nih, rumah-rumahnya dia. Ya, ini kalau ibu-ibu nanti diajak oleh Ustazah Syarifah umroh, itu ke transitnya itu boleh ke kota Petra di Yordan. Ini di Yordan. Ya, ajak tuh. Kalau misalnya umrohnya ada ini jangan ke Turki dulu. Ya. Kita dulu ada umroh ke Qatar. Di Qatar lagi ada Grand Prix. Orang-orang umroh lagi pada diajak nonton Grand Prix. Ya gimana tuh? Pakai pakaian ihram. Iya, ada lagi. Saya dikasih teman saya seorang pejabat di Medan sana itu. Umrah, pulang umrah diajak ke Mesir. Di Mesir ada penari pret. Dia nonton orang-orang umrah itu. Kan tadi pahalanya lebih banyak bukan main. 1 rakaat sama dengan 100.000 di Jakarta. Dia ngomong begitu. Sekarang bang lihat-lihat belly dancer nggak ngapa-ngapa. Nah ini bu WC-nya orang Samud, ya, kan gede kan? Kalau orang sekarang itu dibikin ini bu, dibikin kayak pakai tangga, karena nggak bisa naik orang kayak itu. Kalau dia selangkah aja naik, itu, ya. Terus kalau ini kan klasternya bu. Klasternya dia nih bertetanggaan tertipu, ya. Dia punya, terus lagi Nabi Soleh itu dapat mukjizat dari Allah, ada unta betinanya bu ya, yang nggak ada bapak emaknya tuh tiba-tiba muncul kan, terus dia disuruh giliran minum ya bu ya. Hari ini penduduk kaumnya Samud, besok adalah onta. Lama-lama onta kan sekali minum banyak gitu, sehingga orang-orang itu marah. Ada 9 laki-laki yang diberikan tugas oleh wanita bangsawan cantik. Dia bilang, bunuh ontanya Nabi Soleh. Nanti kalian yang bisa membunuh tidur dengan saya berapa malam kalian mau. Dari dulu tuh udah begitu orang-orang perempuan yang berhati jahat, ya kan? Wah 9 tuh laki-laki itu, ya kalau sekarang kan katanya 9 naga itu dari dulu 9 juga, ya kan? Namanya tuh ada loh, kalau di medsos kita cari ada namanya, 9-9-nya itu perempuan juga ada. Dibunuh, besoknya dihabisi sama Allah, ya kan? Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul alal huda fa akhazathum sa'iqatul adab alhuni bima kanu yaksibun. Adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tapi mereka lebih menyukai buta kesesatan daripada petunjuk. Dan mereka disambar petir. Jadi azabnya itu petir datang ke seluruh negara. Bayangin tuh. Seluruh negara mati semuanya, nggak ada yang hidup. Sampai sekarang juga nggak ada orang Samud sekarang. Hanya aja Arab Samud bukan, nggak ada. Ada Arab Yaman, Arab Hadromi. Kalau Arab Samud, nggak ada. Ya. Gambar petir yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Fusilat 17. Terus yang dimusnahkan Allah yang selanjutnya adalah kaum Saba. Kaum Saba itu sombong karena pertaniannya, Ibu. Daerahnya subur, makmur, makanan sayuran, buah-buahan, semuanya
Hebat di sana. Ini tanda-tanda peninggalannya. Peninggalannya kayak ini, Bu. Nah ya, ini. Itu kalau Ibu pergi ke Yaman tuh ada gituan. Ya. Kaum Sabah. Jaraknya dengan kerajaannya Nabi Sulaiman 2000 km. Ya, 2000 km. Makanya kamu kemarin umrah, udah datang belum ke tempat anak saya? Anaknya di mana? Di Riyadh. Mekah Riyadh itu 1.500 kilo. Dari sini ke Lombok. Jadi jangan kira, kalau misalnya Indonesia nih kan, udah ke Jakarta, kamu nggak ke rumah anak saya di Bekasi, ya dekat. Tapi kalau mereka enggak, gede-gede itu negaranya itu. Kotanya jauh-jauh. Jangan bilang, terus juga ada TKW ke sini itu. Mbak, ditanya nih sama orang. Di Indonesia di mana, Mbak? Di Jakarta. Jakartanya di mana? Di Cirebon. 6 jam lagi. 6 jam lagi. Ya kan? Jadi enggak itu. Ya, saya juga ke tempat Pak Insan. Almarhum Insan Mokobinta. Dia kan kalau bilang di Manado, saya tinggal di Manado. Datanya Bolaan Mongondo, 200 kilo dari Manado ke Bolaan Mongondo itu jauh. Ya, tapi ademan Bolaan Mongondo. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayah. Sesungguhnya kaum Sabah itu ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Jannatani ayyamini wasima. Di sebelah kanan, sebelah kiri mereka punya kebun-kebun hebat. Kullu mirizki rabbakum waskuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini ayat ini dipakai oleh Abdul Ghafur dulu waktu jadi Menpora pertama itu, menyenangkan Pak Harto, itu kan. Negeri kita nanti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pas kita kenal Quran ternyata ada di surat Saba ayat 15, ya. Memang itu negerinya makmur, diampuni oleh Allah. Tetapi kaum Sabah ini jadi lupa diri, jadi somsom. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannataini zawatai ukulin humtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Ya, banjirnya itu dari bendungan Ma'arib namanya. Terus kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhkan oleh pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asr, dan sedikit dari pohon sider yang berduri. Iya, kan di daerah sider itu ya. Ya udah. Nih. Ada lagi kaum Madian. Kaum Madian sombong karena bisnisnya. Nah, ini karena bisnisnya. Kita lihat nabinya siapa, Bu? Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib. Nah, kalau Sabah itu masih dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Ya, nabinya itu. Ya. Di sini juga ibu-ibu pernah dengar kata-kata Kepulauan Solomon, Bu? Nah, Kepulauan Solomon. Ini ada tingkah laku mereka yang antik lebih. Jadi orang apa namanya Kepulauan Solomon itu kepulauannya kecil-kecil ya. Daerahnya dekat mana, Pak? Bu? Pernah datang ke Kepulauan Solomon. Jadi bukan Kepulauan Solomon itu daerah-daerah kita juga, bukan kaum Sabah. Saya mau cerita kelakuan mereka. Kelakuannya begini, Bu. Kalau Solomon, jadi dia bilang
Kalau dia mau nebang pohon, ada pohon yang mau ditebang, itu selama 40 hari itu pohon diteriak-teriakin sama dia. Dia naik ke atas, diteriakin. Teriakinnya, goblok lu. Ya kan? Kata-kata yang jelek-jelek, kata-kata yang kotor-kotor. 40 hari kemudian itu pohon mati. Itu pohon mati. Rohnya hilang. Ya, mati. Setelah itu kan mudah dia mengampak-ampak, gergajinya gampang. Itu kelakuannya kayak begitu. Ternyata ada dampaknya juga buat kita. Makanya ibu-ibu kepada anak-anak jangan teriak-teriak. Nanti lama-lama rohnya mati dia. Kamu goblok, matematik aja nggak bisa, ibu juga nggak bisa. Iya, kan gitu. Lama-lama mungkinan goblok tuh bocahnya. Suami kita juga jangan. Kamu jadi suami goblok amat, ya kan? Orang laki digoblok-goblokin mungkinan goblok, ya kan? Jangan goblokin istri juga. Coba yang halus-halus gitu. Adinda, misalnya kan, Kakanda mau ngomong nih, salah minum obat nih orang. Jadi saya kemarin saya praktekin anak saya itu. Sholat biasa saya teriak-teriak. Sholat gitu kan. Lu mau ke neraka? Sekarang enggak, dideketin aja bu. Gik, sholat gik. Ya, sholat. Ayo sholat. Ntar waktunya habis. Bangun lu bu. Ternyata lebih bagus pelan-pelan. Ya kan? Ya, kalau kita teriak-teriak, didiem aja. Kalau kata mertua saya, orang tidur kalau dibangunin bangun bu. Tapi kalau orang pura-pura tidur, kagak bangun, makin kenceng tuh matanya. Coba aja buktiin. Kalau orang tidur, neng bangun, karena tidur. Tapi kalau orang pura-pura tidur, nggak bangun. Nah, itu kata orang ibu itu dablek namanya itu. Nah, baik ibu-ibu, ini ayatnya terlalu panjang, jadi saya yang cari yang pendek saja. Ya, wa ila Madyan ahohum Su'aib, dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Su'aib. Nah, Su'aib. Qala ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Ya. Wala tangkusul mikyala wal mizan. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Ini kan mereka kan kalau nimbangnya benar, bisnisnya nggak benar, bisnisnya nggak maju. Tapi kalau curang, maju, kan begitu. Jadi dia sombong itu, ibu ya. Jadi ibu-ibu jangan suka ke pasar atau tukang sayur lewat, bang, beli cabai 5.000, tambahin ya bang, tambahinnya segenggam. Tuh abang nurut dadanya itu. Ya Allah, ya kan? Tambahannya ya. Ya, jadi kata Quran itu, coba nanti lihat wailul mutaffifin, orang curang itu kalau dia menjual maunya mengurangi. Betul ya? Kalau dia membeli maunya ditambahin. Nah itu kelakuan kaum Madyan. Diapain sama Allah, dia dihabisi. Inna arakum bihairi wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Ya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan. Surat Hud ayat 84. Nah. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti. Hai Su'aib, dan Su'aib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. UTT bu,
ukuran, timbangan, takaran dengan adil. Jangan kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi kalau kita nimbang kagak benar, ngukur nggak benar, itu kita sedang berbuat kerusakan seperti kaumnya Nabi Syuaib, orang Madian. Nah, ini dia. Walamma jaa amruna lajaina Syuaiba walladzina amanu ma'ahu birahmati minna. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman bersama-sama mereka dengan rahmat kami, dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan dengan suara yang mengguntur, ledakan besar. Ya, kalau petir tadi itu kaum Samud. Ini ledakan aja, tahu dari mana itu ledakannya? Kita nggak tahu. Ya, siapa sangka itu Los Angeles bisa begitu? Nggak ada yang nyangka. Ya, kota yang paling mewah di Amerika. Harga rumah yang paling murah 150 miliar, paling murah. Ya, ledakan. Dan mereka mati bergelimpangan di dalam rumahnya. Nggak usah kemana-mana, mati di dalam rumahnya. Nggak ada yang hidup kaum Madian itu, kecuali Nabi Syuaib dan orang-orang beriman yang bersama. Kaum terakhir adalah kaum Sodom dan Gomora. Sombong karena kebebasan seksualnya. Ini sombong ya. Hati-hati nih. Saya juga ngeri nih. Di LA itu, Los Angeles, ada 9% keluarga LGBT. 9%, penduduknya kan 3,8 juta. Kalau 9% berapa tuh, Bu? 300 ribu kali ya? Hah? Kurang ya, Bu? 30 ribu orang kali ya? Itu udah itu apa kan, kalau kita kan, saya pernah ngomong nih kan, kalau keluarga tipe A namanya ada apa namanya? Ada laki, ada perempuan. Ini keluarga tipe A yang normal. Terus ada anak. Terus ada lagi keluarga tipe B itu, ya kan? Boyfriend dengan girlfriend tanpa nikah, satu atap. Anaknya anak friend. Itu kan boyfriend sama girlfriend, tinggal satu atap tanpa nikah. Ya anaknya anak friend. Iya, friend aja, anak teman, iseng-iseng. Nah, itu masih ada normalnya juga karena itu laki sama perempuan. Keluarga yang tipe C ini waktu itu sedang diperjuangkan di DPR loh. Bagus saja, alhamdulillah orang-orang Islamnya masih normal waktu itu ya. Kita nggak tahu serangan tahun-tahun akan datang, ya kan? Itu bayangin benar tuh kan? Nah, ini keluarga yang tipe C, ya cowok sama cowok, anaknya adopsi. Terus keluarga B, cewek sama cewek, anaknya adopsi. Dan itu di Amerika sudah berapa? 9%. Di LA doang. Kalau ini bukan Sodom ini, tapi ini orang Pompei. Pompei itu ada di Italia, ya. Di sana ada gunung namanya Vesuvius, itu meledak nomor 2 terbesar di dunia. Nomor 1 siapa, Bu? Gunung yang terbesar di dunia untuk meledaknya ada di Indonesia, Krakatau. 1883 itu yang meninggal 36.000 orang, tetapi waktu itu penduduknya dikit. Yang meninggal itu orang Banten, orang Lampung. Itu ledakannya mengalahkan Vesuvius. Tapi Vesuvius ada mineral apa gitu ya, ada macam-macam yang membuat orang itu nggak ini, jadi nggak hancur, orangnya jadi patung begini kan.
Ini kelakuan-kelakuan mereka lagi melakukan maksiat, keurutan sama mineral atau partikel dan lain-lain. Nah, kayak begini. Terus juga kan kayak ya ini kayak begini nih. Ini mereka lagi berbuat maksiat. Jadi bukti apa lagi yang mau dicari gitu kan? Nah, kalau sekarang orang-orang mengatakannya ini Bu, mana? Itu orang-orang negeri-negeri yang LGBT nggak dibikin kayak Nabi Lut? Belum. Kan banyak tuh. Kayak ada orang perempuan namanya Dewi Bulan ya. Saya udah 20 tahun murtad. Mana Allah yang kamu bangga-banggakan itu? Kok dia nggak mendatangkan apa-apa sama saya? Tidak azab dan sekarang benar dikasih sakit, kepalanya botak, terus badannya habis, terusnya kanker macam-macam, terus bau. Nah, bau. Mati. Jadi mati aja sama orang-orang di rumah sakit harus segera dibawa pulang. Nggak kuat kami mencium baunya. Itu namanya Dewi Bulan. Nantang ini 20 tahun yang lalu. Dia kira Allah itu kagak ingat. Allah kan kagak pernah lupa. Kalau kita tuh lupa, apalagi hutang. Nah, kabur. Ya kan? Kalau Allah kan ingat terus. Masya Allah. Omongannya dicatat. Mana Allah itu? Dia udah murtad 20 tahun. 20 tahun lama loh Bu. Tapi buat Allah kan sekejap aja. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu, wahai manusia. Jadi kalau kita kecemplung ke neraka 3 hari, itu 3000. 3000 tahun. Lah. Nama Dewi Bulan, nama ininya, nama udaranya. Tahu aslinya jangan-jangan Turkian. Itu kan ada tahu, ya kan? Dewi Bulan. Mati dia. Banyak orang yang begitu. Ada yang disegerakan juga ada. Misalnya ada waktu itu Willy Wisata apa namanya. Dia kan dulu zamannya Habib Rizik. Takbir kan gitu. Sama dia, kalau takbir kan artinya Allahu Akbar Bu. Sama dia di depan apa namanya itu kafenya, dia bilang takbir katanya. Takbir itu artinya apa Bu? Ambilkan aku bir. Nah, dia pulang dari situ. Ibu pernah kan ke Sungai Sekretaris? Itu dekat Indosiar Bu. Grogol. Itu ada sungai cakep namanya loh. Mainnya bau. Sungainya bau namanya Sekretaris. Namanya Sungai Sekretaris, kali Sekretaris. Nggak tahu apa pernah sekretaris bunuh diri di situ, kita nggak tahu. Jadi begitu dia naik mobilio, mobilnya kayak Bu Soba punya itu, mobilio, dia mabuk kali ya, diantem ke situ, itu malaikat Israel membelah dia sama mobil-mobilnya tuh. Itu kontan, tapi ada yang dicicil, ada yang ntar ditunda. Nah kalau kita ini, apa kita ini orang yang ditunda apa bukan Bu? Mudah-mudahan bukan, ya kan? Saya kalau melihat nih Bu ya, itu teman-teman kita udah pada meninggal. Saya dakwah di Gelapindo, perusahaan saya pernah kerja itu, ada Ustadz Saiful, Ustadz Santo, Ustadz Yusuf, Ustadz Bari, Ustadz Abdul Qahar. Semuanya ada meninggal, cuma Doni doang yang belum meninggal. Itu khotib semua itu. Karena perusahaan saya waktu itu pelit, nggak mau bayar khotib. Sehingga kita dipanggilin MUI dari Bogor untuk di training biar jadi khotib, kan gratis nantinya, nggak bayar kalau mau sama karyawan sendiri. Nah itu saya tuh termasuknya, dapat sertifikatnya juga lupa tuh taruh di mana ya. Terus kita ceramah gitu. Nah yang meninggal itu tinggal saya yang masih hidup. Saya datang ke Depok, ibu saya, ayah saya, nenek saya, kakek saya, adik saya, yang hidup saya sendiri. Iya. Tahun 79 kita ke Depok, 45 tahun yang lalu. Gimana tuh Bu ya? Ini apaan? Apa istidrat? Apa-apa kita nggak tahu nih Bu ya. Ya pokoknya
saya mengharap kalau dikit lagi bulan Ramadan, ya Allah, sampaikanlah umur hamba biar ketemu dengan Ramadan dalam keadaan hidup, ya Allah. Ya kan? Dosa kita kan sabrak-abrak. Bahkan ulama-ulama di zaman dulu dapat satu kali ampunan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu ulama zaman-zaman dulu yang hafal Quran, hafal hadis. Ya kalau sekarang kan dikit dulu. Saya dulu ngaji sama Ustadz Irsyad, sama Ustadz Hasanuddin, sama Ustadz yang lain-lain. Itu hafal Bulughul Maram mereka. Bukan Quran aja, Bulughul Maram dia hafal. Toharoh, sini. Kitabus Jinazah, ini wow, teman. Sekarang, ya kan kita lihat di YouTube, kita lihat di TV, Ustadz yang cengangas-cengenges yang laku itu. Ya kan ya, kita melihatnya, kayak kita coba ibu-ibu lihat Ustadz Maulana. Coba lihat deh, para harga almarhum bilang, Pak Denny, saya perhatiin, saya pengen tahan nih katanya nih. Pengen saya gedein tuh TV, saya sendirian. Pengen tahan lihat dia itu. Kata Pak Harjo almarhum, ternyata saya nggak tahan. Ini orang sakit jiwa katanya. Ya, ibu-ibu sekalian. Qalu ya Lut, inna rusulu rabbika la yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak innahu musibuha ma'asabahum inna mau'idahumus subuh alaysa subuhu biqari. Nah, para utusan malaikat-malaikat itu berkata, hai Lut, dia kan mampir ke tempat Nabi Ibrahim dulu. Coba ya, karena Lut sama Ibrahim tuh saudara, Bu. Jadi kalau kata orang Betawi, misanan. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim, abang adik sama bapaknya Nabi Lut. Sepupu kalau orang kita. Gitu. Nah, lebih tua Azar itu yang bapaknya Nabi, yang produsen berhala itu. Jadi begitu dia lihat ada tamu malaikat, kan Ibrahim membakar kambing ya. Kok dia kagak doyan lah ada malaikat, ya kan? Nabi Ibrahim kan takut. Saya mau datang ke tempatnya Nabi Lut itu, ya. Mau ada urusan di situ. Mau ditimpa azab, ya. Tidak ada seorang pun yang tertinggal, bawa semuanya kecuali istrimu. Jadi istrinya Nabi Lut ini provokator. Rumah saya, suami saya Lut punya tamu ganteng luar biasa. Serbu. Itu kesalahannya begitu. Jadi istri Nabi aja tuh bisa masuk neraka. Apalagi cuman istri ustaz. Ya kan? Apalagi cuman istri Habib. Apalagi cuman istri kiai. Nah, ada ini istrinya Nabi loh. Iya, istrinya Nabi. Nah, sesungguhnya dia akan tertimpa azab. Nih istrimu ini. Yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab adalah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dikit lagi? Saya pernah menyaksikan orang mau meninggal. Kak Denny, subuh tinggal berapa menit lagi? Saya pulang ngaji dari rumah Pak Rahat, tungguin dia. Saya datang, subuh tinggal 20 menit lagi. Enggak keburu, Bu. Sebelum subuh dia meninggal. Ini jadi kita kalau subuh, kalau kata orang Jawa, geregah. Geregah apa Bu ya? Iya cepat. Cepat bangun. Sebab takutnya nggak keburu. Ya kan, kita napas kita kapan berhentinya kan cuma Allah yang tahu. Ntar dulu deh, orang masih azan. Ntar dulu deh, orang masih komat. Terus siapa yang jadi imam? Ustadz Lambang. Oh, insya Allah ya kayaknya lama. Coba kita ke Mekah Madinah nih. Kita wudhu bareng sama azan. Insya Allah kita bukan sholat di Masjidil Haram. Tapi di mana Bu? Di Masjid Asfala Safilin.
Di luar. Ya, semua. Ya. Orang kebiasaan di Jakarta, kebiasaan di Depok kan begitu. Ntar aja masih azan. Coba kita. Saya bilang aja sama teman-teman waktu itu bareng-bareng, benar ya kan? Kalau bisa masuk kita, itu baru umroh, bagaimana haji. Jadi itu sejam sebelum azan kita udah siap segala-galanya, udah jalan. Karena rombongan orang mau sholat subuh di Masjidil Haram kayak rombongan sungai. Suaranya sak. Kita lihat dari jendela, ya Allah, pantesan orang ya Allah. Ya coba kita begitu di sini. Di sini masjid besar-besar. Di Lombok tuh masjid besar-besar Pak di kampungnya. Tapi yang sholat subuh cuma 2 saf. Saf pertama imam, saf kedua makmum. Berdua doang, sian banget deh. Ya, baik Bu ya, kita lanjutkan. Falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sajalin mandud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas kami balikan kayak martabak telur itu. Kalau martabak telur yang banting begini, Mas selamat. Ini Allah yang banting, suruh malaikat. Kami hujani mereka dengan hujan batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi. Jadi yang namanya LGBT itu persoalannya bukan persoalan kemarin sore. Ini udah 6.000 tahun yang lalu. Udah persoalan yang lama. Nah, sekarang Bu, inilah kesombongan Amerika. Nah, ini dia. Nih. Ya. Bu, ini dia. Nah, jadi Bu, kalau Amerika itu udah seluruh kelakuan umat nabi-nabi yang dulu. Dia sok kuat, kayak dia perang itu 50 kali Amerika itu melakukan peperangan, bukan di negaranya loh. Perang dunia 1, perang dunia 2 di Eropa, perang Vietnam di Vietnam, perang Teluk di Irak. Dia nggak pernah ada. Dia hajar semua orang sama dia. Siapa yang lebih kuat dari gue? Habis semuanya. Saddam digantung, Gaddafi ditembak, diseret-seret, sok bukan main, ya kan? Terus dia sok teknologinya. Waduh, dia punya pesawat yang bisa nembak tuh namanya Stealth 117 yang bisa dia itu ngisi bensinnya itu di atas Bu. Itu kan luar biasa. Kalau kita kan pesawat kita mau umroh, kalau ke Jeddah dihitung agak nyampe kan kita turun dulu nih di Abu Dhabi isi bensin karena kalau ke sono nggak nyampe. Tapi itu kata versi teknologi. Kalau versi travel supaya murah. Banyak transit yang murah Bu. Transit dulu. Kalau istri saya waktu itu karena dia pertama kali umrah, dia senang transit melihat negeri orang. Malaysia, Abu Dhabi enak makan, ya kan? Ntar kita ngomong deh, Bu di mana Bu? Di Malaysia. Padahal cuma makan bubur doang. Terus dia dipanggil sama Pak Ali itu suaminya Ibu Nilma itu. Masuk lagi. Pesawatnya udah datang. Kalau yang mahal itu kan dari bandara langsung Jeddah, itu mahal. Tapi yang nyicil-nyicil kalau buat para pemula enak loh. Melihat segala macam loh. Ya, lihat Oman, lihat Abu Dhabi, ya kan? Baik. Nah ini Bu. Kata dia, it will not be good for Hamas and it will not be good frankly for anyone, and hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. Artinya bahasa Indonesianya, kalau sampai gue dilantik belum dibebaskan itu sandera-sandera Israel, jangan salahkan gue mau jadikan neraka itu Gaza. Gue mau jadikan Palestina itu neraka. Timur Tengah itu jadi neraka. Itu ngomongnya tanggal 6
Januari tanggal 8 Allah bakar tuh, dikasih tahu tuh sama Allah ini neraka, tapi ini baru sepermiliar porskop neraka, DP neraka nih. Lo udah pada nangis darah ya kan? Ini ya, coba lihat kita ini. Inilah LA, Bu. Ini LA. LA itu adalah bagian dari California. California itu musimnya dua, Bu. Cuma musim hujan dan musim panas. Kayak kita, karena dia kan ekuator juga tuh, kalau peristiwa, ya. Ini Ibu pernah kali ini ke California. Alhamdulillah. Dan juga California itu punya gurun pasir, Nevada. Itu kayak Arab. Jadi Amerika itu negeri yang komplit. Musimnya macam-macam ada. Nah, inilah yang dibakar sama Allah yang kayak begini. Ini rumah-rumahnya nih. Ya, Malibu. Malibu itu sebetulnya 5.005 kalau zaman dulu. Ini sekalian. Nah, ini mulai turun nih api. Kabarnya sampai hari ini belum ada tanda-tanda matinya. Belum ada habisnya. Ya, dari mana? Ya, kalau ditanya ada yang bilang korsleting listrik kecil. Nah, ada bola apa Bu? Ada bola turun dari langit. Banyak loh Bu. Terus yang mengerikan itu kan, nah ini kayak begini nih Bu ya. Nah, itu udah. Jadi terus ibu-ibu sekalian, biayanya itu yang terkuras habis itu 4.000 triliun. Kira-kira 2 kali APBN Indonesia kerugiannya. Rumah-rumahnya udah berapa ribu, puluhan ribu yang mati. Yang ini, yang mati baru 25 orang. Ya, hah? Katanya Bu ya, aslinya kita kan nggak tahu. Terus ibu-ibu, ibu-ibu luas Jakarta, pernah lihat nggak luas Jakarta? Jakarta itu luasnya 66.152 hektar. LA yang terbakar 40.000 hektar. Itu berarti kan 3/4 Jakarta. Dari mulai Kelapa Gading, Tanjung Priuk, Sunter, ya Cempaka Putih, Menteng, sampai Bintaro itu udah habis sama api. 40.000 hektar. Itu bayangin tuh, mau kemana kita? Dia udah dievakuasi deh. Gitu. Sekarang kota yang indah itu seperti ini. Udah kayak kata Habib Rizik, dia hitungannya pakai kilometer, 360 km persegi yang terbakar, ya, persegi, dan Gaza juga segitu. Jadi sama-sama terbakar, ya kan? Kalau untuk meratakan Gaza memerlukan waktu 15 bulan, dia 2 hari. Dia 2 hari. Alangkah dahsyatnya azab Allah itu. Jadi ya, hati-hati. Jangan sombong-sombongan. Apalagi kita. Sombong nggak punya apa-apa, udah sombong. Ya kan? Udah miskin, sombong. Ya kan? Jangan. Sebabnya Bu, mohon maaf, sombong itu bisa terjadi minimal syaratnya 4. Minimal nih Bu. 1, merasa paling cantik. Nih, yang lain jelek semuanya. Ya kan? Hidung gue yang paling tajam. Bibir gue yang paling tipis, ya kan? Tipis. Ya kan? Kalau terlalu tipis kan kalah bibir ular kobra Bu. Ular kobra kan tipis banget tuh bibirnya kan. Jangan sombong-sombong kalah tipis kita ular kobra. Tapi sekarang zaman sekarang terbalik. Ditambahin tuh bibir Bu. Ditaruhin apa namanya? Iya, digede-gedein. Tahun 70-an 80-an bibir tipis itu yang menjadi pujaan lelaki. Sekarang bibirnya tebal. Karena nyuruh iklannya Revlon biar cepet habis tuh lipstick. Ya Bu, taruhin silikon dan lain-lain biar tebal. Pada jontor, ya kan, udah dikasih tipis-tipis bagus. Alis pada ditanam, ya kan? Nah, ini juga nih kalau
Kan kita menyambung rambut kan haram. Termasuk menyambung bulu mata, Bu. Itu haram, Bu. Kebanyakan sekarang ini saya lihat anaknya jadi pengantin, emaknya jadi pengantin juga. Dia kan dipajang tuh. Dia Pak Jo sama istri, Pak Slamet sama istri, Pak Yanta sama istri. Situ besannya, tengah-tengah baru anaknya. Kan didandanin juga tuh. Yang satu pengantin baru, yang lain pengantin bari. Bari itu apa, Bu? Iya. Nah, terus tuh yang merasa cantik, merasa ganteng, yang lain jelek semua. Yang kedua, merasa pinter. Merasa pinter. Yang lain bodoh semuanya. Ya, hati-hati nih. Itu juga pemantik kesombongan. Yang ketiga adalah merasa paling kaya. Yang lainnya kismin yang lainnya, ya kan? Iya, nggak boleh melihat tanah orang main beli aja. Sekarang aja, mohon maaf main busur aja kan? Tuh. Sekarang teman saya punya kijang yang tahun 86. Sekarang dipepet-pepetin lulu sama orang kaya. Kenapa? Bukan apa-apa mau dibeli, Bu. Mau dibeli apa? Gue empat melihat lo, mobil lo nih, gue beli aja. Mau dapat nggak? Mau gue bawa ke Pulau Gadung, terdikerek gitu, Bu. Itu sombong ya. Kalau buat kita kan buat usaha tuh. Bok yang bawa teman saya jualan tahu. Dia jualan tahu produksi di Cimpaun, bagian dari Cibinong, jualnya Pasar Anyar. Giliran lewat di air mancur, dipepet tuh. Mau jual berapa ya katanya gitu? Jual berapa? Ini mobil lama, Pak. Enggak, gue juga tahu tuh mobil lama tahun 86. Gue mau bawa ke Pulau Gadung, mau gue masukin ke tempat rongsok. Itu sombong, Bu. Itu sombong. Ya kan? Sombong. Jadi orang kalau kaya dikit tuh sombong. Ya kan? Hati-hati nih sombong. Segala tahu jadi nggak doyan. Segala tempe jadi nggak doyan. Nggak doyan. Iya. Segala apa lagi nih? Daun singkong, apalagi agak doyan. Ini udah penyakit orang kaya sindrom nih. Sombong nih, hati-hati. Dulu lo sama singkong nambah mulu, waktu masih miskin. Sekarang aja, segala kagak doyan. Kalau masakan yang dibuat oleh Bu Syarifah, ini masakan mewah loh. Zaman-zaman tahun 90-an, itu orang nikah udah kayak begini dulu. Sekarang orang nikah bukan main, ya masakannya. Segala macam ada, ya kan? Segala macam. Saya pikir juga bukan orang miskin kan katanya doyan makan kalah sama orang kaya. Coba kita datang ke pesta-pesta mewah. Itu orang kaya melulu. Kemarin kan Pak Satar itu nikahin Sarah tuh. Ya Allah. Saya datangnya bukan di hotel, tapi datang di rumahnya. Di rumahnya kayak pesta 1001 malam. Dari mulai toge goreng sampai apa ada semuanya. Ya kan? Kita cuma bawa perut doang. Itu kondangan cuma ada tulisannya. Ini kotak kondangan ini 100% mau dikirim ke Palestina. Kagak mau dia ngambil duit kita. Ya kan? Duit kita cek pada ya kan? Nah itu kalau mau kayak Pak Satar begitu ngundang orang bukan mau cari kondangan, iya bukan cari untung, bukan tos-tosan, ya kan? Tuh kemarin, baik itu syakirin Bu, jadi kita situ, ya kan? Ketemu ya benar, sama Ibu Syarifah ketemu, jadi segala macam ada. Jadi kalau nanti ibu-ibu bikin acara seperti itu, kalau merasa udah kaya, undang semua orang yang miskin. Undang. Dia kan belum pernah makan beef steak, nih beef steak. Dia belum pernah makan empal gentong, nih empal gentong. Iya kan? Belum pernah makan sate Madura, nih sate Madura. Tapi hati-hati, ntar gigi lo copot kalau dipaksain. Sebab kan ada teman saya Bu,
Bapaknya umur 80. Gus beliin gue ini sate Madura. Karena giginya udah kagak ada. Kan dia begini, giginya copot. Akhirnya itu sate di blender. Padahal sate itu kan sensasinya adalah begini ya. Sensasinya bukan dicopotin. Kalau dicopotin aja kan bukan sate. Itu udah kayak cilok. Yang keempat, ibu-ibu, bapak-bapak, yang menyebabkan kita sombong, sok kuasa. Ini yang paling, waduh. Panggil Ustadz Benny. Ustadz Benny lagi ceramah, suruh berhenti ceramah. Cuma ngadep gue, itu sombong tuh. Palenya bisa gue copotin tuh. Waduh, orang sombong. Ya Pak ya, orang sombong. Sok kuasa. Di sini yang boleh cuman grup gue doang, yang lain keluar. Kalau dulu kan Amerika begitu juga tuh. White only, kulit putih doang. Ya, black people and dog get out. Orang hitam dan anjing keluar. Termasuk siapa namanya itu Oprah Winfrey, Oprah yang orang itu kan orang apa namanya OMC terkaya di dunia tuh, duitnya triliun. Karena dia hitam, dia masuk ke Prancis. Dia apa namanya makan diusir. White only di Prancis. Kata Oprah Winfrey, ini restoran bisa gua beli, tau gak? Kalau orang Arab kan begitu dia. Masuk ke sebuah hotel, hotelnya tuh kata penuh semua. Tapi ngomongnya sombong itunya. Public relationnya. Lihat, yang punya siapa nih? Dikasih telepon. Hotel ini udah gua beli semuanya. Seluruh yang lagi nginep keluar semuanya. Itu orang Arab kalau lagi ngamuk kayak begitu. Kan kalau istilahnya naik orang Jepang, orang Arab, orang Indonesia naik mobil, bis, Jeddah Madinah. Ini udah pada masuk Islam. Tahu-tahu macet, mogok. Orang Jepang jasnya dibuka, pakai warpak. Apa namanya cari kerusakan ya? Gitu. Orang Indonesia melihat mogok, nanti dulu kita seminarkan dulu. Simposium lokakarya, dari mana ini rusaknya. Kalau orang Arab kagak angkat handphone. Mercedes-Benz, mobilnya jelek, ambil mobil yang baru. Gua ada di jalan ini, kilometernya ini. Datang mobil baru. Semua orang keluar. Mobilnya baru, bis baru. Orang Arab gaya marahnya. Tapi Arab yang di sono. Ya, bukan Arab sini, ya kan? Arab yang tetangganya Ibu Sarifah sana, itu kan? Jadi itulah. Terus juga kabarnya ini kan LA itu bagiannya adalah Hollywood ya. Itu Hollywood saya berharapnya dibakar sama Allah. Itu kan Hollywood Hill. Itu yang ngajarin orang jadi durhaka. LGBT yang ngajarin Hollywood. Betul ya? Lewat film-film kan? Orang ciuman di jalanan itu yang ngajarin Hollywood. Orang pacaran, orang pakai celana pendek. Apalagi kalau kita ke bandara jangan bulan puasa Pak Jul. Bisa batal kita. Orang perempuan pakai celana. Ini kan sepatunya jutaan harganya, celananya pendek sependek-pendeknya, benangnya kelawir-kelawir. Ya, saya bilang ke istri saya, itu sebetulnya tuh celana itu bukan digunting, tapi bergaji itu. Tapi sekelawir-kelawir, bayangin. Itu yang ngajarin siapa? Hollywood. Orang berani telanjang-telanjang sampai sekarang di Jeddah itu tempat bikini ada sekarang difasilitasi sama MBS itu. Gara-gara itu orang kurang ngajar sama orang tuanya. Kan orang Barat manggil bapaknya, Robert,
Where do you come from? Kan begitu dia. Sekarang kita manggil bapak kita, Rojali dari mana lo? Banyak kan kurang ngajar tuh. Ya kan? Itu Hollywood tuh yang ngajarin kita itu. Ngajarin rumah tangga, tuker-tukeran istri, tuker-tukeran suami. Siapa? Hollywood. Jadi semua akumulasi kejahatan dari situ. Bagus kalau dia dibakar. Mudah-mudahan tornado yang angin, dulu kan tornado angin, sekarang tornadonya api. Api. New York, ya kan? Sekarang udah kemana-mana, ya kita tunggu. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini, betul ya? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kullu syai'in halik illa wajhah. Seluruh ciptaan ini, seluruh yang diciptakan Allah di muka bumi ini halik, artinya binasa. Sementara fana, hanya satu yang abadi, yaitu Allah saja. Demikianlah Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita adalah insan-insan yang berserah diri kepada Allah. Mau diatur sama Allah, ridha diatur sama Allah, ridha dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berkenan berbaik hati kepada kita untuk menghantarkan hidup kita agar bertemu lagi dengan Ramadan yang tinggal 40 hari lagi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Fattaqullaha mastata'tum, nasrun minallah wa qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.